Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama Suara untuk Tidur. Gimana hari ini? Kamu capek banget ya? Ada banyak masalah hari ini? Atau kamu lagi senang? Tapi ingat, seperti raja dan cincin yang bijaksana, this too shall pass. Yang ini pun pasti akan berlalu. Kamu tahu nggak? Bahkan sebelum kamu tidur, kamu pikirin masalah kamu seperti apapun, masalahmu gak akan selesai. Malah tubuh dan pikiranmu makin capek. Tapi kalau kamu beristirahat sekarang, tubuhmu dan pikiranmu cukup beristirahat, maka besok kamu bangun dengan segar dan kamu punya cukup solusi untuk menyelesaikan masalah kamu. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Tahan sebentar. Hembuskan perlahan lewat mulut. Malam ini aku akan ceritakan kisah sederhana tentang seekor monyet dan seekor kura-kura. Mereka menemukan sesuatu yang menarik, yaitu sebuah pohon pisang. Pejamkan mata kamu perlahan ya. Cari posisi tidur yang paling nyaman dan selamat mendengarkan. Di sebuah hutan yang tenang, hidup seekor monyet yang lincah dan seekor kura-kura yang berjalan pelan. Mereka nggak terlalu dekat, tapi juga nggak bermusuhan. Suatu hari, di tepi sungai, kura-kura yang mau minum menemukan sebuah batang pisang yang hanyut. Kura-kura berusaha menarik batang pisang itu ke pinggir sungai. Tanpa dia sadari, ada seekor monyet yang melihat dari jauh. Ketika si kura-kura berhasil menarik batang pisang, si monyet itu mendekat. "Wah, kita ketemu pohon pisang nih," kata si monyet. "Kita?" kata si kura-kura. "Iya kita. Aku udah ngeliat kamu tadi, mau aku bantuin. Tapi keburu kamu berhasil bawa pohon pisang ini ke pinggir." Pohon itu gak terlalu besar, tapi cukup lah untuk mereka berdua. "Wah, ini enak banget nih," kata si monyet sambil tersenyum lebar. "Karena ada beberapa buah pisang di sana." Kura-kura pun mengangguk pelan. "Iya, kita bisa makan bersama," kata si kura-kura bijak. Ketika buah pisangnya habis, si monyet dan kura-kura sepakat untuk membagi pohon itu jadi 2 bagian. "Gini aja," kata si monyet yang pintar dan cepat. Dia ngelihat bagian atas pohon pisangnya itu ditumbuhi daun, ada jantung pisang. "Ini aja, kita bagi 2. Aku ambil bagian atas, kamu ambil bagian bawah ya. Bagian batang ke bawah," kata si monyet. Kura-kura diam sejenak. Ia melihat jantung pisang yang masih segar, daun pisang yang masih segar. Lalu dia lihat ke bawah. Ada batang pohon dan hanya akar yang nggak bisa dimakan. Tapi ia nggak marah. Kura-kura cuma tersenyum pelan. "Baiklah," kata si kura-kura tenang. Hari demi hari, masing-masing menanam
bagian dari pisang mereka. Si monyet menanam bagian atas yang ada jantung pisang dan daun-daun dengan berpikir, wah, punyaku pasti lebih cepat tumbuh nih, lebih cepat berbuah lagi nih, kata si monyet. Ia hidup santai, ia gak ngapa-ngapain. Sementara itu, kura-kura merawat bagian bawah pohon. Tiap hari ia jagain, dia siram, dia tunggu. Waktu berlalu. Pohon si monyet berubah menjadi pohon layu. Jantungnya jadi kering, daun-daunan juga jadi kering. Tapi punya kura-kura, dari bagian bawah muncul tunas yang baru, daun baru, dan akhirnya buah pisang yang baru. Tapi kura-kura gak bisa menggapai buah pisang itu. Walaupun semakin lama buah pisang itu berada semakin dekat dengan tanah. Sementara itu monyet mulai kebingungan. Wah, aku gak punya apa-apa lagi nih. Terus dia datang ke kura-kura. Kura-kura, pohonmu sudah berbuah ya? Pohonku mati. Boleh aku minta pisang? Kata si monyet pelan. Kura-kura melihatnya lalu tersenyum. Boleh, katanya. Tapi sekarang kita bagi dengan adil ya, kata si kura-kura. Si monyet mengangguk. Kali ini dia mengerti sesuatu, bahwa jadi pintar itu ternyata gak cukup. Kalau dia hanya melihat sesuatu yang terlihat oleh mata, hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau gak disertai keadilan, kesabaran, semuanya bakal jadi sia-sia. Sedangkan kura-kura, dia mengajarkan bahwa meskipun pelan, jika sabar, konsisten, tekun, hasilnya pasti akan datang pada waktunya. Monyet pun membantu mengambil pisang yang ada di atas pohon. Kali ini dia gak mau nakal. Dia membagi buah pisangnya, bahkan lebih banyak untuk kura-kura, karena dia tahu ini pohon pisang milik si kura-kura yang bijak dan baik hati. Sekarang coba rasakan nafasmu, pelan dan tenang. Dalam hidup, tidak selalu yang cepat yang menang, dan tidak selalu yang terlihat menguntungkan benar-benar menguntungkan. Kadang yang sabar, yang tulus, dan yang adil justru mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekarang biarkan tubuhmu beristirahat ya. Pejamkan matamu perlahan. Biarkan dirimu tertidur dengan tenang. Selamat malam.